warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali di acara live Instagram dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang bertajuk Tanya Dokter. Baik, untuk kali ini topiknya mungkin masih merapat-merapat dengan COVID-19 ya, dengan topik vaksinasi COVID-19 pada anak. Baik, perkenalkan dulu, saya dengan Dr. Monika Rizky Wigianita, bisa dipanggil Dr. Monika, dan bersama narasumber kami yang dokter anak hits di Lamongan nih. Dr. Bayu Kurniawan, spesialis anak, Magister Biomed. Halo Dr. Bayu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, papa, mama, mom and dad. Waduh, ayah, bunda, papa, mama, mom and dad. Banyak juga ya dok ya. Baik, Iya. hari ini kita akan membahas tentang vaksinasi COVID-19 pada anak dok ya. Jadi ini kemarin kan mungkin usianya 12 tahun ke atas. Sekarang sudah baru lagi dok ya, ada baru lagi usia 6 sampai 11 tahun. Nah ini kira-kira di Indonesia ini sudah dilaksanakan sudah berapa lama ya dok untuk vaksin baru ini? Terima kasih pertanyaannya. Setelah yang menjawab pemangku kebijakan. Nah, saya pelaksana sebagai seorang dokter anak. Jadi sebetulnya ini memberikan gambaran kepada kita, baik tenaga kesehatan maupun orang tua, ayah, bunda, papa, mama, dan mom and dad di rumah, bahwa pemerintah itu melalui Kementerian Kesehatan tidak gegabah dalam memberikan vaksinasi COVID-19 pada anak. Mungkin topiknya ini bagi seberapa orang tidak menarik, cenderung membosankan. COVID lagi. Iya betul. Kita pun mungkin yang melaksanakan sehari-hari juga sudah kadang-kadang sudah kapan ini berakhir ya. Tapi apa mau dikata, kondisinya begitu. Bahkan kalau kita menilik sejarah, pandemi itu umumnya berlangsung 4 tahun. Jadi dengan semakin tingginya kemampuan iptek manusia saat ini, kita sudah berhasil menemukan imunisasi kurang dari 1 tahun. Wah, Itu sudah kita apresiasi. Tapi kemudian memproduksi, mendistribusi untuk 5 miliar populasi penduduk bumi itu bukan masalah sepele ya. Jadi kita dulu mengawali dengan imunisasi pada lansia, dulu masih ingat kan ya. Iya betul. Setelah itu dewasa muda. Ada bulan September mungkin ya, atau Oktober ya kemarin, baru mulai anak 12 sampai 18 bulan. 12 tahun maaf. Baru kemudian Desember ke sini sudah mulai ada juknis. Kalau IDAI keluarnya kan 16 Desember, itu pada anak untuk usia 6 sampai 11 tahun. Jadi itu menunjukkan bahwa dunia itu berhati-hati untuk memberikan imunisasi pada populasi yang usia 6 sampai 11 tahun. Karena populasi inilah masa depan bangsa, masa depan dunia 20-30 tahun ke depan. Jadi kita sudah sangat berhati-hati. Setelah kita melihat bahwa lansia, dewasa muda, teenage 12 sampai 18 tahun tidak ada kejadian ikutan karena imunisasi yang serius ya. Jadi sebetulnya ayah bunda, papa mama, mom and dad perlu membedakan antara KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, dan KIKI, kejadian ikutan karena imunisasi. Oh, ada pasca, ada karena ya Ya, dok? jadi karena setelah diteliti kejadian-kejadian kelumpuhan, kejadian-kejadian yang sampai anak opname atau sampai meninggal itu tidak terbukti secara langsung diakibatkan oleh imunisasi. Belum ada bukti secara langsung diakibatkan oleh imunisasi. Iya, ada, cuman angkanya sangat kecil. Sangat kecil. Yang dilaporkan itu KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, dan itu umumnya ringan. Baik, biasanya berarti KIPI-nya itu ada tapi umumnya ringan dok Iya. ya, betul. Kira-kira ada nggak dok kriteria khusus untuk vaksinasi pada anak ini? Yang misalnya anak ini masih belum boleh divaksin, anak ini sudah bisa divaksin, itu apakah ada kriteria khusus seperti orang dewasa kalau misalnya ada yang punya alergi gitu, biasanya kan harus berhati-hati begitu dok. Jadi imunisasi ini memang diindikasikan untuk seluruh anak usia 6 sampai 11 tahun dalam kondisi sehat tanpa komorbid atau penyakit penyerta atau penyakit yang mengawali seorang anak ini yang tidak terkendali. Yang tidak terkendali. Iya. Jadi kalau seandainya nih anak saya ini
dari pernafasan umpamanya, punya asma, punya bronkitis, punya alergi, asal itu terkendali, tidak dalam kondisi serangan, tidak dalam sesak, tidak sedang opname, kalau ada infeksi paru-paru tidak sedang demam, di atas 37,5 itu aman untuk diberikan. Yang perlu memperhatikan khusus itu anak dengan kondisi gangguan sistem kekebalan tubuh yang berat. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu, umpamanya gangguan sistem imun primer, autoimun yang belum dikendalikan dengan obat-obatan, pasien kanker yang menjalani kemoterapi sedang berlangsung, umpamanya seperti itu. Dan itu kan nanti ranahnya dokter ahli ya, DPJP ya, dokter penanggung jawab pelayanan pasien. Biasanya tenaga kesehatan yang akan mengimunisasi kan menanyakan ya hal-hal itu. Kalau anak itu tidak didapatkan faktor-faktor yang kira-kira bisa menghambat sistem imunnya, itu boleh diberikan vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 yang dipakai di Indonesia itu kan dari merek Coronavac dari perusahaan Sinovac ya, itu aman. Jadi karena apa? Karena teknik yang digunakan untuk memproduksi Coronavac by Sinovac itu sudah dikuasai oleh para ahli di seluruh dunia puluhan tahun yang lalu. Jadi bukan barang yang baru. Semua imunisasi yang diberikan pada anak-anak sampai detik ini, dewasa ini, platformnya atau tata cara pembuatan vaksinnya itu menyerupai dengan apa yang dibuat Coronavac by Sinovac, yaitu platform inactivated virus. Virus yang tidak aktif, Dok ya? Iya, bukan platform mRNA, bukan platform vektor virus, bukan seperti itu. Yang itu kan belum mendapatkan persetujuan untuk diberikan pada anak-anak. Jadi aman. Insya Allah aman. Dan itu sudah dilakukan pemberian vaksin pada jutaan bahkan mungkin ratusan juta anak di seluruh dunia. Oh, sudah ratusan juta anak di seluruh dunia ya, mom and dad di rumah. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi berarti untuk vaksin anak ini yang masih diperbolehkan itu yang Sinovac saja, Dok ya? Betul. Untuk Moderna, Pfizer masih belum, Dok ya? Betul. Jadi tentunya Balai POM dalam memberikan otorisasi penggunaan vaksin itu tidak main-main. Jadi sebelum vaksin itu mencapai izin edar ke tanah air, tentunya dia ada clinical phase trial atau percobaan klinis fase 1, 2A, 2B, 3. Terus kemudian hasilnya harus ditulis di jurnal internasional yang diakui, kemudian akan direview oleh beberapa ahli dari seluruh dunia, kemudian masuk ke WHO, baru WHO atau Badan Kesehatan Dunia mendistribusikannya untuk ke Badan POM di negara-negara. Dan akhirnya kemudian Indonesia juga mengkaji lagi, dan apabila hasilnya oke, baru diratifikasi penggunaannya untuk di tanah air. Dan itu prosesnya tidak main-main, terutama untuk anak fase ini ya, usia 6 sampai 11. 6 sampai 11 tahun. Kenapa yang kemarin 12 sampai 18 sudah terbukti aman. Terbukti aman, Dok. Dan sejarah manusia sudah membuktikan salah satu modalitas yang paling efektif untuk mencegah kematian yang besar karena pandemi adalah imunisasi. Apalagi yang mau dibantah? Silakan diklik smartphone-nya, dicek perjalanan pandemi dari tahun ke tahun di masa yang lalu. Yang bisa menyelamatkan manusia sampai saat ini adalah imunisasi. Berarti begitu pentingnya imunisasi ya, Dok ya. Apalagi ini untuk anak ini imunisasinya tidak main-main ya. Cukup panjang sekali urutannya yang pada akhirnya ini ada ACC ya dari pemerintah untuk diberikan anak usia 6 sampai 11 tahun. Berarti ini kira-kira apakah diberikan 2 kali dosis seperti orang dewasa, Dok, ini anak-anaknya? Sampai saat ini juknisnya yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan seperti itu. Diberikan 2 kali dengan interval pemberiannya 4 minggu. Oh, 4 minggu, ya, Dok ya? Jadi antara dosis pertama dengan dosis kedua. Yang diberikan adalah Coronavac by Sinovac dengan dosis 0,3 mikrogram atau setara dengan 0,5 cc vaksin. 0,5 cc Iya. vaksin. Rentangnya 4 minggu atau 1 bulan, Dok iya. ya? Baik, Dok. Ini kira-kira efek samping yang paling sering pada anak itu apa, Dok, biasanya dari vaksin Sinovac ini?
sebetulnya tidak jauh berbeda dengan vaksinasi-vaksinasi yang lain. Karena dari segi platform dia juga tidak berbeda. Dia adalah platform inactivated virus vaksin. Jadi platform dari virus yang inaktif. Jadi bukan yang hidup yang dilemahkan, ini sudah inactivated. Jadi nyeri pada lokasi bekas suntikan, ya mungkin sedikit bengkak, kemerahan, demam, sumer, itu sama dengan imunisasi-imunisasi yang lain. Jadi tidak perlu dikhawatirkan yang berlebihan. Justru kalau seluruh populasi terimunisasi, kekebalan kelompok didapat, kita apa enggak kangen ini melepas ini? Iya, Nah, kangen kita melepas tiap masker hari gitulah. Dokter Monica mungkin kangen itu apa ini? Eyeliner make up-nya mau Udah lama nggak ditampilkan pakai lipstick semua. dong. Iya, saya mau pamer nih, saya sudah cukur kumis sama jambang, nggak bisa, ditutup terus Betul. gitu. Nanti Pepsodentnya nggak kelihatan kalau tiap hari gosok gigi. Iya, Nah, kalau sudah divaksin semua, terus kita sudah membuktikan kan kemarin bagaimana dari bulan Juli kejadian kemarin gelombang kedua ya, second wave strike, terus kemudian kita dorong betul-betul. Pemerintah ini sekarang sudah berhasil mendistribusikan kurang lebih 250 juta dosis. Dari 270 juta orang sudah distribusikan 250 juta dosis. Jadi 140 juta dosis pertama, 110 juta dosis kedua. Lihat angka kejadiannya. Iya, semakin Kurang turun. bukti apa lagi? Kemarin ketika awal-awal belum terjadi gelombang kedua, orang masih maju mundur vaksin konspirasi apa segala macam. Kemudian terjadilah second wave strike. Itu yang banyak sekali memakan korban gitu ya. Pelayanan Bulan kesehatan Juni, kita Juli. kolaps. Di mana-mana penuh, orang antri masuk rumah sakit, orang banyak meninggal di rumah tidak tertangani. Kemudian di-push imunisasi. Ya alhamdulillah trennya semakin keturun dan kita sekarang masih was-was. Habis Nataru kan ya. Ya, betul. Tapi alhamdulillah kok sejauh ini kok sudah tanggal berapa ini? Tanggal 6 ya, 1 minggu pos tahun baru kok mudah-mudahan terus ya kita melewati Januari ini. Kapan kita anak-anak kita juga pengen sekolah ya, 100% tatap muka ya. Dok. Syaratnya menurut IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2 kali dosis vaksin. Oh, 2 kali dosis vaksin. Iya, kalau kami masih seperti itu. Jadi Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah ada itu keputusannya, surat edarannya kepada anggota bahwa untuk mengizinkan PTM tatap muka adalah 2 kali dosis vaksin. Baru menurut kami dokter, anak ini relatif aman. Asal seluruh komponen sekolah, gurunya, tukang kebunnya, sampai petugas kebersihannya juga sudah divaksinasi. Dan tetap mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, tidak makan bersama-sama, ya seperti itu. Tetap prokesnya tetap. Prokes tetap dan diharapkan anak-anak juga selesai dosis 2-nya baru boleh PTM. Sekolah, Dok, ya? iya. Betul, karena kita semua pasti sudah kangen dengan pembelajaran tatap muka, Dok ya. Betul. Sudah capek juga pembelajaran online, yang capek nggak anaknya juga, tapi Saya orang tahu tuanya, Dok, ayah, ya. bunda, papa, mama, and Iya, mom, dad betul. sudah stres. Ternyata jadi guru itu berat, ya. Jadi makanya betul guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Yang mengantar saya, Dokter Monica, jadi seperti ini. Ya, betul sekali. Kalau misalnya Dok, ini di sekolah anaknya ini belum mendapatkan imunisasi, misalnya DPT, atau mungkin habis dapat DPT nih, apakah ada rentang waktu tertentu ini anak ini boleh divaksin COVID-19, Dok? Ya, itu juga sudah menjadi masalah di tanah air. Bahwa kemarin karena pandemi, posyandu tutup, puskesmas tidak menerima pasien selain pasien COVID, rumah sakit membatasi layanan, maka cakupan imunisasi PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi secara nasional turun. Itu amat sangat kita sayangkan. Sekarang saatnya kita melengkapi imunisasi, catch up. Jadi harus diingat, penyakit yang sudah diatasi dengan imunisasi tidak hanya COVID-19, masih banyak penyakit yang lain yang juga mematikan buat anak-anak. Difteri, pertusis, tetanus, polio, campak, radang paru, radang otak, tifoid, cacar air, dan sebagainya. Jadi jangan sampai ini diabaikan. Segera
tepati jadwal imunisasi. Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah bikin program namanya Little Ku ya, ayah bunda, papa mama, mom and dad. Little Ku. Apa itu Little Ku? Lengkapi imunisasi terlambat tidak lengkap anakku. Aduh. Ya, Little Ku. Jadi jangan terus ngantri COVID, vaksin yang lain juga dilupakan. Atau melengkapi yang lain, vaksin COVID-nya dilupakan. Semuanya dikerjakan. Itu sudah karya ahli dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para ahli di dunia sudah berhasil menemukan dengan cepat, alhamdulillah, dipakai. Ya. Jaraknya bagaimana? Amannya 2 sampai 4 minggu. Oh, 2 Ya. sampai 4 minggu ya. Itu sudah boleh. Oh, di sekolah kemarin ada vaksin influenza umpamanya. Ya 2 atau 4 minggu boleh vaksin COVID. Habis vaksin COVID mau nambah vaksin influenza ke dokter, ya 2 sampai 4 minggu setelahnya. Begitu juga ketika memulai sekolah, habis dosis kedua sudah dinyatakan efektif vaksinnya setelah 2 minggu masuk sekolah. Setelah 2 minggu. Iya. Ya. Tapi ada parameter yang lain toh, Ya, seperti regulasi pemerintah. Apakah ada kasus baru di lingkungan situ, ada transmisi lokal apa enggak? Kalau ada kasus baru jumlahnya lebih dari 8% atau tidak ya untuk memulai PTM. Itu kota tetangga saja bulan ini belum jadi PTM. Jadi kota Surabaya kemarin gembar-gembornya Januari mau memulai PTM, tapi dengan beberapa pertimbangan akhirnya tidak jadi. Ditunda lagi. Ditunda lagi ya, mungkin karena ada parameter-parameter kesehatan yang belum bisa terpenuhi. Jadi ayah bunda, papa mama, mom and dad, sabar sebentar lagi ya. Dari kemarin Desember 2019, kenanya Maret 2020, sudah jalan 2022. Jangan sampai yang sudah kita capai ini runtuh ya karena terburu-buru gegabah. Iya, ini COVID-19 berarti sudah berlangsung lebih dari 2 tahun dok ya ini dok ya. Dan semoga kasusnya ini semakin menurun dan hilang sehingga kita bisa membuka masker nih seperti biasa. Iya. Ya. Kira-kira untuk mom and dad di rumah apakah ada persiapan khusus dok? Misalnya anak ini mau memeriksakan anaknya untuk dikasih COVID-19 vaksinasi, ini persiapan apa yang harus dilakukan di rumah? Persiapan yang pertama yang mutlak apa itu? Anaknya dibawa. Ya jelas dong. Tinggal di rumah. Vaksin virtual belum ada ya, vaksin karena virtual. vaksin virtual via Zoom belum ada. Jadi anaknya harus dibawa. Jadi tidak ada persiapan yang sangat khusus, tidak ada. Sama halnya dengan persiapan vaksinasi-vaksinasi yang lain. Jangan dibikin horor, jangan dibikin ngeri. Makanya topiknya hari ini worry free. Vaksinasi COVID-19 pada anak. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah takut. Jadi sama. Kalau Jadi, misalnya mau ngasih vitamin dulu ke anaknya gitu dok sebelum divaksin? boleh, ya. Mau ngasih vitaminnya itu berupa sirup, boleh. Berupa kapsul, boleh. Berupa nasi padang, lebih boleh. Karena lebih enak. Ini ada pertanyaan juga ini. Kalau anaknya imunisasi wajib tidak lengkap, apakah aman juga dok untuk dilaksanakan COVID-19 vaksinasi ini? Jawabannya Little Ku. Little Ku. Ayo kita lengkapi vaksin yang terlambat, yang tidak lengkap, simultan dengan vaksin COVID. Ya, jadi sudah vaksin COVID sudah dimasukkan aja Tetap sebagai dimasukkan imunisasi aja, dok, wajib ya, sambil pokoknya sekarang ini karena kelangkaan stok, yang ada dulu apa? Oh, yang ada di depan mata vaksin COVID, lakukan. Yang ada ini ternyata vaksin difteri dulu ya, difteri dulu. Nanti begitu COVID ada, lakukan gitu ya, jangan menunda-nunda. Ini saya dengar kemarin ada apa namanya itu Instagram live juga dari IDAI, ini di 24 provinsi Indonesia sudah mulai ada kejadian luar biasa campak dan morbili. Nah, itu KLB campak nih dok. betul, karena kemarin cakupannya turun karena pandemi ya. Amat kita sesalkan, campak morbili tidak kalah mematikan. Bahkan kalau dihitung persentase angka kejadian kesakitan karena COVID pada anak dan campak morbili, rasanya lebih berat campak dan morbili dibandingkan COVID. Pada anak dok ya? Iya. Angka kesakitannya lebih Iya. berat campak morbili.
Berarti untuk mam Anda di rumah jangan lupa ya, tetap catch up juga vaksinasi yang belum lengkap itu, tapi juga jangan menunda untuk vaksin COVID-19 Iya. ini ya, betul. Jadi dua-duanya harus tetap dilaksanakan. Terus ada lagi juga yang mau bertanya, ini bagaimana dengan anak saya yang masih 4 tahun dok? Apakah tidak bisa divaksin COVID? Kan 4 tahun nih, kurang dari 6 tahun nih dok. Mengingat angka COVID di Indonesia ini sudah mulai naik dok di kota-kota besar. Ya, ada varian baru dok ya, Omikron. Iya. Betul. Jadi kami selaku dokter anak tetap tegak lurus Pak dengan kebijakan dari Kementerian Kesehatan. Jadi memang Kementerian Kesehatan, Badan POM itu emergency use otorisasinya baru 6 sampai 11 tahun. 6 sampai 11 tahun. Jadi untuk pemakaian di bawah 6 tahun belum dapat izin. Tapi mungkin ada angin segar dari negara lain. Sudah banyak penelitian itu yang menggelar vaksinasi pada anak usia 3 sampai 17 tahun. Wow. Dan itu hasilnya tidak didapatkan kejadian ikutan karena imunisasi yang serius. Serius, oke. Jadi mudah-mudahan kalau sudah digelar di beberapa negara, kemudian mendapatkan approve dari WHO, nanti Badan POM kita juga bisa meratifikasi ketentuannya untuk bisa dipakai vaksin nanti kurang dari 6 tahun. Karena kan memang vaksin COVID-nya ini tidak menutup mata, bisa mengenai semua usia. Betul. Ya bahkan bayi baru lahir pun sudah ada yang positif tertular dari ibunya. Oh, waduh, bayi baru lahir dok ya? Iya, Tertular kapan dari hari ibunya. pandemi itu second strike itu kita masih pernah mendapatkan bayi baru lahir positif. Positif COVID-19. Betul. Berarti ini kita doakan saja ya, semoga angin segar itu segera sampai ke Indonesia dan anak-anak balita ya, usia kurang dari 5 tahun bisa dapat vaksinasi COVID-19 juga. Kalau misalnya nih dok, kan ini kan 2 kali suntikan dok ya. Kalau misalnya nggak mau di booster itu bagaimana dok? Untuk suntikan kedua ini telat, lama, atau bahkan lupa orang tuanya itu bagaimana? Apakah mempengaruhi kelanjutannya untuk anak ini atau bagaimana? Ya, itu bedanya memberikan kekebalan versi manusia sama versi Allah karena infeksi alamiah. Kalau infeksi alamiah karena jumlah virusnya besar ya, maka kita betulan sakit berat sehingga sistem kekebalannya kalau kita bisa mengatasi sekali sakit sudah timbul kekebalan. Sekali sakit sudah timbul Tapi kekebalan. ini kan imunisasi aktif karena buatan manusia. Kita tidak mungkin memberikan jumlah virus seperti infeksi alami lah. Mau mengimunisasi apa mau menginfeksi? Iya, betul. Ya. Jadi karena virusnya juga diolah demikian hingga proteinnya diambil yang tertentu, diinactivated, maka memang diperlukan dosis ulangan atau dosis kedua. Lah memang persyaratannya demikian. Untuk mencapai efektivitas yang dibutuhkan diperlukan 2 suntikan. Nah kalau diberikan kurang dari 2 suntikan, tentunya efektivitas yang diharapkan tidak tercapai. Maka resiko kekebalan yang diharapkan tidak terpenuhi. Maka anak tetap beresiko terinfeksi COVID-19. Seperti itu. Ini kan rentangnya kan 4 minggu dok ya? Betul. Atau 1 bulan lah ya. Nah kalau misalnya anaknya ini keluar kota atau tidak bisa tepat waktu nih dok untuk mendapatkan boosternya, apakah ada waktu tertentu maksimal berapa bulan dari dosis pertama itu dikatakan masih efektif untuk selanjutnya dok? Pertanyaannya bagus, tapi sulit dijawab. Ya. Karena satu, pandeminya juga barusan. Iya, betul. Kita semua baru mengenal COVID tanah air terlebih baru Maret 2020. Kurang dari setahun vaksinasinya juga sudah ditemukan. Belum jumlah yang cukup penelitiannya dapat declare emergency use dari WHO. Jadi tentunya kita belum tahu betul ya, contohnya apakah dosis booster ketiga itu perlu apa tidak, keempat itu perlu atau tidak. Terus kalau sudah diberikan itu tahan berapa lama, ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 6 bulan. Nah, terus kalau terlambat 4 minggu, kalau terlambat seminggu gimana, kalau terlambat 2 minggu gimana, tidak tahu kita jawabannya betulnya. Tapi yang namanya ikhtiar, sebisa mungkin ikhtiarnya disesuaikan regulasinya. Sholat 5 waktu, masa dibuat 4? Kan ya enggak. Kalau bisa sholat jumlahnya tepat, waktunya tepat. Gitu. Tapi kalau vaksin secara umum, biasanya seandainya molor-molor 4-5 hari masih bisa dimaklumi. Ini kalau kita istilahnya mengekstrapolarisasi dari
vaksin anak yang lain ya. Tapi kalau telatnya itu 2 bulan, itu namanya bukan telat, itu namanya nelat. Ya. Telatnya lama sekali ya, 8 minggu jadinya. Iya. Oke, baik dok. Terus kira-kira apakah ada tips buat mom and dad di rumah dalam menghadapi efek samping dari vaksinasi COVID-19 ini dok? Kapan sih ini anak harus dibawa ke dokter anak atau ke UGD segera mungkin, ini kapan? Gitu dok. Karena yang dilaporkan sejauh ini, yang saya juga dapatkan juga dalam praktek sehari-hari, umumnya kan nyeri di bekas suntikan, terus tangannya kaku, sakit kalau diangkat. Terus ada juga yang ngeluh bengkak, ada juga yang mengeluhkan demam. Jadi prinsip pertama menghadapi anak sakit, 1, tetap tenang. Ayah, bunda, papa, mama, mam, and dad, tenang dulu. Biasanya dokter juga akan memberikan paracetamol untuk mengurangi demamnya, untuk mengurangi nyerinya, untuk mengurangi bengkaknya. Coba itu dikonsumsi, dikompres es ya pada area bekas suntikan. Jangan banyak-banyak digerakkan dulu, takutnya kalau ada hematom nanti ototnya yang disuntik tadi makin bengkak. Nanti makin khawatir lagi. Iya, betul. Ya. Jadi kalau gejalanya seperti itu saja, tidak memberat, dari hari ke hari diikuti saja. Umumnya reaksi radang lokal berlangsung 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 Iya, hari. tapi kalau menetap di periode rentang waktu itu silakan berkonsultasi ke dokter. Atau kalau dari hari ke hari kok gejalanya makin berat. Ya kalau tadi kan saya bilang gejalanya makin hari makin baik. Kalau makin berat silakan berkonsultasi ke dokter. Atau ada gejala lain yang di luar dari kewajaran, demam tinggi sampai mengigau, dehidrasi, tidak mau makan minum, muntah, diare berat, gangguan kesadaran, bahkan kejang, tidak usah menunggu lama. 1 kali 24 jam silakan ke IGD rumah sakit. Kalau sudah punya nomor kontak dari dokter yang menjadi langganan atau kepercayaan, dihubungi dulu. Silakan. Tentunya kami sebagai tenaga kesehatan akan membuka pintu terhadap momen-momen konsultasi di masa pandemi ini. Jadi kita akan hadir untuk mendampingi ayah, bunda, papa, mama, mom and dad demi kesehatan anak yang optimal. Betul. Berarti kira-kira radangnya bisa terjadi 3 sampai 5 hari ya mom and dad di rumah. Tapi kalau gejalanya semakin memberat, terjadi perburukan atau mungkin ada menimbulkan gejala-gejala yang tidak wajar, itu langsung saja ke dokter terdekat atau ke UGD terdekat ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini, dok, kalau ada varian COVID baru, apakah nanti ada vaksin baru lagi yang harus disuntikkan, dok? Begitu. Apakah vaksin yang baru-baru ini tuh sesuai dengan varian yang baru-baru terus gitu, dok? Ya. Jadi secara dasar ilmu virologi yang namanya virus, terlebih ini adalah virus RNA, dia tidak stabil. Jadi sebetulnya virus RNA itu tidak akan bisa hidup tanpa menumpang manusia atau hostnya. Karena dia tidak stabil, maka naluri makhluk hidup itu selalu mencari cara untuk bertahan hidup, yaitu dengan cara mutasi. Dia kepingin tetap hidup kerasan di muka bumi ini, makanya dia melakukan mutasi. Jadi apakah vaksin yang ini efektif? Kalau pribadi saya belum melakukan penelitiannya. Jadi saya mengcopy paste saja dari para ahli yang saya baca, yang saya simak audiovisualnya, bahwa vaksin yang beredar saat ini masih cukup efektif untuk menghandle varian-varian baru yang ada di muka bumi ini. Asal yang namanya COVID-19. Jadi tangkainya, protein tangkainya itu sudah diambil yang kira-kira itu tidak mengalami mutasi gitu. Jadi masih cukup efektif. Masih cukup efektif dok ya, ya berarti jadi ya. jangan dijadikan alasan karena ini ada Omikron, ini ada Delmikron, ini ada IHU. Buat apa vaksin itu? Jangan. Jadi jangan dijadikan alasan untuk malah tidak mengambil kesempatan memperoleh vaksin COVID-19. Karena sampai saat ini masih belum ada vaksin baru lagi dok ya? Yang Belum, baru ya, lagi jenisnya masih belum, ya? virus inactivated, platform mRNA, dan platform vektor virus. Ya betul. Tapi untuk anak-anak Indonesia masih memakai yang Inactivated virus inactivated, vaksin. bukan yang dari mRNA dok ya? Belum, Baik. tidak tahu ke depannya.
Terus ada pertanyaan lagi nih dok, sepertinya cukup ramai pertanyaannya. Untuk imunisasi MR yang akan dilaksanakan Maret dan April, apakah jarak pemberiannya juga 2-4 minggu dengan vaksin COVID-19 dok? Betul, masih tetap 2-4 minggu dari vaksin yang lain. Jadi PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Tetap Cukup 2-4 gitu ya untuk memberi kesempatan kepada sistem antibodi kita, limfosit T, limfosit B, untuk membentuk memori sel sehingga memberikan kekebalan yang optimal. Berarti nggak apa dok ya, itu misalnya masih vaksin Maret nanti untuk MR jadwalnya. Sekarang Terus misalnya vaksinnya Januari vaksin jauh, COVID-19 ya. nggak apa-apa berarti ya Jauh, dok ya. ya, masih jauh soalnya. Pakai tanggal 1 Januari vaksin COVID. Nah, berarti tanggal 15 sudah boleh vaksin influenza. Contohnya boleh. Udah minimal 2 minggu sudah tercapai Sudah, dok ya. iya. Baik, ada lagi pertanyaan ini dari Tika. Dok izin bertanya, apakah pada anak setelah vaksin biasanya diikuti demam? Bolehkah saya berikan obat anti demam terlebih dahulu sebelum demam muncul? Wah, ini preventif ya? Tidak Preventif perlu, dikasih Sanmol iya dulu. tidak perlu. Jadi kalau memang disuntik kan belum tentu. Tidak selalu sistem kekebalan anak itu meresponnya dengan demam. Ya, Ya, betul. ada yang tidak bergejala, ya buat apa? Jadi by symptom ya sangat subjektif sekali. Kalau memang ada keluhan, diobati keluhannya. Kalau anaknya keluhannya lapar kayak saya itu, nah masa minum paracetamol dulu? Iya, ya makanya tadi kan saya bilang boleh vitamin kapsul, boleh vitamin sirup, boleh vitamin nasi padang. Nasi padang, ya. Iya, apalagi ini Sarapan 6-11 tahun kok ya sudah makan gulai segala. Berarti diberikan obatnya itu kalau ada Ada simptom aja ya, keluhan, ada iya. keluhan aja. Jadi Mam Enda di rumah jangan langsung berikan paracetamol padahal tidak ada keluhan demam, apalagi masih belum divaksin. Jadi itu bukan upaya preventif sebenarnya memberikan paracetamol sebelum vaksin. Ada lagi dok, ini dari Bagus pribadi. Bagaimana cara mengatasi anak yang tidak mau vaksin dok? Waduh. Ini mungkin tidak mau vaksin, anaknya ini dok. kebanyakan TikTokan. 6 tahun dok udah punya Iya, TikTok ya. kan 6 sampai 11. Ya, mau umur 2 sudah pegang HP sekarang. Jadi dia sudah ngelihat tayangan-tayangan yang menunjukkan bahwa divaksin ada yang lari, teriak-teriak gitu. Iya betul. Iya, jadi kita kalau sudah umur segini itu anak itu sudah bisa diajak omong ya. Kita mungkin bisa menunjukkan tayangan ya. Contoh-contoh anak yang berani. Jadi berikan vibes yang positif. Jadi jangan ditakut-takuti namanya anak itu ya. Jadi takutin teman-teman Iya, sendiri tuh jadi loh, dok. jangan ditakut-takuti. Jadi berikan vibe yang positif. Ini kalau nanti kamu divaksin, adik nanti sehat, bisa sekolah lagi, bisa ketemu temennya, bisa main gitu. Jadi kan berikan gambaran yang positif apa maksud dan tujuan dilakukan imunisasi. Imunisasi. Jadi sakitnya enggak seberapa. Ya dulu kan kelas 5, umur 5 pernah toh diimunisasi di lengan ya kan enggak terlalu sakit kan. Ya, kalau ngomongnya enggak sakit itu agak nipu. Iya, kalau nggak Namanya dimasukin jarum. Iya, Saya aja juga cekit gitu ya. Cuman bilang enggak terlalu sakit gitu ya. Jadi anak itu sekarang parentingnya sudah beda. Enggak boleh dibentak, tidak dipaksa, ya tidak dimarahin tanpa maksud dan tujuan yang jelas, tidak ditakut-takuti ya. Jadi cukup dilakukan persuasi, diberikan contoh ya untuk memberikan vibes yang positif. berarti memang perlu persuasi untuk diberikan vibes yang positif dok ya. Iya. Dok, kalau misalnya itu tadi kan yang misalnya mengatasi bengkak pada tangan, biasanya kan habis vaksin memang bengkak ya tangannya ya. Itu boleh nggak dok dikasih kayak baby fever gitu dok, yang ditempel di lengan, yang biasanya buat anak demam tapi tempel di lengan nih dok, itu boleh apa nggak dok? Kalau enggak boleh, kasihan pekerjanya. Itu ada berapa karyawan PT Bye Fever ya. Iya. Iya. Jadi taruh sini gitu ya. Jadi prinsipnya reaksi radang lokal itu kita ada istilah rise, jadi diistirahatkan lengannya. I-nya icing, dikompres es ya itu cukup ya. Ya. Terus kalau kompresi enggak perlu lah ya. Jadi cukup diistirahatkan, dikompres es ya. Sudah cukup ya. Sudah diistirahatkan, cukup. Kalau dikompres memang masih dingin. kurang, perlu minum paracetamol, lebih aman. Ya. Selain untuk untuk menurunkan demam juga untuk anti Bisa nyeri, dok, ada ya? komponen untuk anti nyerinya yang tidak begitu kuat memang, tapi sudah cukup.
Kalau misalnya ini anaknya ini rewel sekali dok, karena sudah masuk di ruang vaksin, tiba-tiba dia lari, kan kayak gitu biasanya banyak dok ya. Itu bagaimana ya dok? Sebagai petugas juga itu harus mengatasi seperti itu, terlebih lagi untuk mom and dad di rumah. Pada saat sudah di tempat, ternyata anaknya susah sekali dok gitu dok. Ya, nanti kan kita infokan orang tua untuk istilahnya edukasi ulang ya, edukasi ulang. Nanti kan tentunya ada kesempatan berikutnya. Sekarang kan imunisasi turun ke sekolah-sekolah, jadwalnya juga tiap hari, bahkan kapan hari yang usia 11 juga ada yang di mall ya. Itu nanti di lain kesempatan kita coba lagi ya. Prinsipnya enggak perlulah anak 11 tahun kalau pakai digujur iso disaduk ya. Iya, betul. Iya, ya aman buat semuanya, aman buat anaknya enggak trauma, aman buat orang tuanya, aman juga buat tenaga kesehatan ya. Oke. Saya rasa kalau sudah umur 10 11 tahun itu bisa diajari yang baik lah ya. Baik. Oke, baik. Baik dokter, sepertinya ini waktu sudah mau habis. Sebelumnya ini boleh memberikan take home message bagi mom and dad di rumah yang mau memvaksinkan anaknya ini dok. Iya, saya tidak nyangka, saya pikir vaksin COVID lagi. Saya pikir ayah bunda, papa mama, mom and dad sudah bosan ya. Ternyata pertanyaannya cukup banyak. Ya, ternyata tetap masih menjadi perhatian kita ya. Pandemi COVID ini supaya segera berakhir, anak-anak bisa sekolah. Dan sejarah peradaban manusia di bidang kesehatan sudah membuktikan modalitas atau cara yang efektif untuk mengatasi pandemi ya, mengurangi angka kematian miliaran penduduk bumi sejak puluhan tahun adalah vaksinasi. Jadi percayalah, para ahli ini dengan izin Allah, dengan ditemukan vaksin ini semata-mata untuk kesehatan umat manusia ya. Tidak pakai embel-embel konspirasi, tidak pakai embel-embel hoax, tidak pakai embel-embel menanam microchip, tidak ada. Murni pandemi ini adalah tantangan, hambatan yang nyata. Tidak ada semua negara yang siap kemarin menghadapi pandemi COVID. Dan ketika ini kita sudah menemukan, kita kerjakan. So far sejauh ini insya Allah vaksin COVID-19 pada anak aman, A besar, M besar, A besar, N besar, aman. Ya. Hanya sebagian kecil saja populasi anak yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Jadi kalau memang sudah tahu kok, ayah bunda, papa mama, mom and dad, tahu kok anaknya yang perlu mendapatkan perhatian khusus itu yang model gimana. Saya di Poli seringkali mendapatkan surat dari teman-teman di Vaskes minta surat keterangan kelayakan imunisasi. Gitu. Jadi aman atau tidak, biar kami nanti yang menilai. Tapi secara umum 90% ke atas populasi anak aman diberikan vaksin COVID-19. Usia 6 sampai 11, usia 12 sampai 18. Itu saja. Jadi littleku, lengkapi imunisasi yang terlambat dan tidak lengkap anakku. Begitu ya. Jangan lupa ya littleku ya untuk mom and dad di rumah. Baik, terima kasih banyak kepada Dokter Bayu. Semoga ilmu-ilmunya itu barokah ya dok ya. Amin. Dan juga bisa bermanfaat Ya, sehat untuk semua. kita semua dan mom and dad di rumah. Terima kasih. Saya dengan Dokter Monica juga undur diri. Sebelumnya jangan lupa follow medsos kami ada di YouTube, Instagram, Facebook dan juga TikTok @RSM-Lamongan. Tetap sehat dan patuhi prokes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.